Yogyakarta Media Pastivinews.com. Kabar yang ini merupakan kelanjutan dari sidang TKD dengan perkara nomor 1 PIT/PRA 2024 PN YYK. Sidang pra-peradilan di PN Yogyakarta yang digelar sejak tanggal 22 Januari tahun 2024 sesuai jadwal. Pada Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024. Menghadirkan dua saksi fakta yakni Bapak Supri Dukuh Pugeran dan Jamadi Dukuh Jenengan Maguwo Harjo Depok Sleman. Keduanya hadir di ruang sidang untuk memberikan kesaksian terkait perkara TKD di Kalurahan Maguwo Harjo. Diungkapkan oleh keduanya memberikan penjelasan karena selaku pemangku wilayah dan lurah atasannya. Kemudian saat ditanya apa pernah dikonfirmasi terkait kerugian negara oleh sebuah lembaga yang menghitung kerugian keuangan negara. Dukuh itu menjawab tidak pernah dan tidak mau dikonfrontir tentang hal tersebut. Sedang Jamadi menjelaskan 2 kali hadir memenuhi panggilan kejaksaan. Dan menceritakan lurah pasca dilantik beberapa bulan lurah mengalami kesehatannya menurun dan 2 kali dalam seminggu hadir di rumah sakit. Dukuh tersebut juga memaparkan perilaku lurah sebelum jadi lurah hanya biasa dan normal sebagai masyarakat seperti pada umumnya. Sidang pra-peradilan PH Lurah menghadirkan satu saksi ahli yakni Prof. Muzakir SHMH ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam uraiannya terkait kasus pidana korupsi maka harus ada auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPKRI, terkait kerugian negara dan tidak boleh dari lembaga swasta yang mengaudit, karena tidak memiliki kewenangan. Nah para pemirsa, mari kita simak penjelasan ahli hukum pidana yang satu ini. Tim redaksi. Keterangan di depan pengadilan tadi terkait dengan persoalan pembuktian. Nah kalau dalam hal ini tersangka ini seorang lurah ya dituduhkan melakukan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 atau pasal 3, maka syarat pertama yang harus ada itu dibuktikan terlebih dulu tentang adanya kerugian keuangan negara. Pertanyaannya adalah itu syaratnya, karena ini unsur pokok deliknya adalah kerugian keuangan negara. Sehingga kalau tidak ada kerugian keuangan negara dari awal sudah tidak muncul kerugian keuangan negara, itu tidak bisa masuk di dalam unsur pasal ini, gitu. Didakwakan juga nggak bisa, semuanya nggak bisa. Itu ibaratnya tadi saya mencontohkan seperti hanya pembunuhan. Pembunuhan itu harus ada orang mati. Kalau tidak ada orang mati, tidak mungkin ada pembunuhan. Mungkin ada orang itu hilang dan sebagainya. Gitu. Jadi karena orang mati harus ada jenazahnya orang mati. Nah jenazah orang mati itu ibaratnya laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan pertanggungjawaban itu akan hidup. Ada kerugian atau tidak ada kerugian tergantung pada auditor yang melakukan audit investigasi. Kalau orang mati itu bisa hidup menjadi alat bukti kalau dia ada namanya dokter forensik yang membuat visum et repertum menerangkan tentang hasil autopsinya. Ini juga harus menerangkan hasil investigasinya. Apakah ada terjadi kerugian keuangan negara atau tidak. Kalau ini nggak ada keterangan itu, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan audit dan sebagainya itu, ya sama dengan kalau ada jenazah itu adalah orang hanya melihat ngomong itu jenazahnya luka-luka di sini, itu tidak bisa menjadi alat bukti. Yang bisa menjadi pembuktian harus profesional dilakukan oleh dokter forensik. Kalau dalam perkara pidana itu dilakukan oleh yang disebut sebagai ada audit yang dilakukan oleh BPKRI untuk melakukan audit laporan pertanggungjawaban. Kalau tidak ada berarti sulit untuk bisa dikatakan. Tapi audit swasta nggak laku Pak ya? Oh nggak laku karena ini dokumennya dokumen negara. Gitu. Jadi supaya audit investigasi. Karena ini pelaksanaan penegakan hukum bukan swasta. Gitu. Nah atas dasar itulah maka kalau itu unsur kerugian negara belum dibuktikan, ya penetapan tersangka juga tidak sah. Karena apa? Karena tindak pidananya belum ada. Sama dengan jenazahnya nggak ada, ini nggak ada, dituduhkan pembunuhan. Padahal
itu mungkin orangnya hilang. Kalau hilang dituduh pembunuhan kan salah juga. Nah itu kira-kira logikanya seperti Ini itu. lebih membahayakan. Sehingga ini kalau tidak di peradilan, khawatir nanti di kemudian hari orang bisa dijadikan tersangka nggak ada kerugian negara sekalipun. Nah itu bahaya juga. Jadi penetapan tersangka itu boleh dilakukan apabila unsur pokok sudah terpenuhi. Apa itu? Kerugian keuangan negara dan ada perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Tapi harus bisa dibuktikan kerugian itu karena penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara itu karena melawan hukum. Nah kalau itu sudah ada, monggo cari siapa yang melakukan baru tetapkan tersangka. Tapi kalau kerugian keuangan negara belum ada, menurut saya nggak bisa itu seorang jadikan tersangka. Atas dasar itulah pra-peradilan tadi saya menerangkan seperti itu inti pokoknya. Tapi tadi ada dugaan tadi adalah dalam hal penetapan tersangka sprindiknya itu dibuat sudah memasuk orang tersangka. Itu nggak boleh. Tersangka itu adalah produk terakhir dari penyidikan. Jadi kalau belum ada penyidikan nggak boleh nama orang disebut sebagai tersangka, tidak boleh. Demikian juga tidak boleh kalau setelah disebutkan dia ditetapkan sebagai tersangka baru diberikan SPDP juga tidak boleh. Jadi ya kalau istilah bahasa hukumnya itu harus teruntuk berdasarkan tahapan-tahapan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Jangan lompat-lompat. Kalau lompat-lompat logikanya Runtut Pak ya. Benar. Itulah yang menyebabkan pemohon itu menguji penetapan tersangkanya sah atau tidak. Yang diuji dengan hukum administrasinya, proses administrasinya, dan yang satu substansi pokoknya. Penetapan tersangka itu sudah terbuktikan ada kerugian negara atau tidak? Ya, ternyata belum. Jadi kalau belum berarti penetapan tersangkanya tidak bisa.